Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Mengenal lebih dekat respon imun adaptif terhadap COVID-19, fenomena badai stokin, dan cara mendeteksi virus SARS-CoV-2 dengan dosen pembimbing Dr. Sarmoko APT. Yang pertama ada hilangnya antibodi setelah pulih dari COVID-19. Antibodi atau imunoglobulin digunakan sebagai sistem tubuh untuk menetralisasi patogen. Imunitas humoral atau sel B akan membentuk sel plasma dan sel memori B yang kemudian akan membentuk antibodi. IgM dan IgG adalah antibodi yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 ketika dideteksi dengan uji immunoassay. Antibodi yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 dapat menghilang pada pasien COVID yang telah sembuh dalam 3 bulan setelah onset penyakit. Grafik ini menunjukkan bahwa IgM dan IgG akan berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada sel B memori. Sel B memori akan membentuk sel plasma yang kemudian juga akan membentuk antibodi. Memori akan bekerja ketika ia terpapar kembali dengan jenis patogen yang sama dengan sebelumnya. Namun jika tidak terpapar dengan patogen, maka sel B memori akan bertahan lama pada tubuh. Kemudian peningkatan antibodi dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi yang akan melindungi dari paparan virus. Untuk penelitian kedepannya dapat dilakukan adalah penelitian tentang faktor penyebab antibodi yang hilang karena pemantauan beberapa lama antibodi pada tubuh pasien COVID berpengaruh untuk mengetahui kapan vaksin dapat diberikan. Kemudian metode diagnostik dan biosensor portable potensial untuk penyakit coronavirus 2019. Biomarker atau indikator COVID-19 yaitu ada RNA, whole virus dan antigen, antibodi, biomarker lainnya seperti blood rutin, urin rutin, indeks infeksi dan indikator sitokin. Metode diagnosis saat ini ada CT scan yaitu untuk merongsen paru-paru, kemudian RT-PCR dan LFICS yaitu untuk mengetahui RNA, yaitu ada protein N dan S, kemudian ELISA untuk mengetahui antibodi yaitu adanya IgG dan IgM. Kemudian penelitian kedepannya, perangkat biosensor berbasis ponsel cerdas dan strip kolorimetri berteknologi canggih untuk menargetkan antibodi atau antigen. Ini merupakan skematis dari struktur SARS-CoV-2. Biosensor portable potensial untuk COVID-19 itu ada biosensor EC, biosensor SARS, biosensor FET, dan biosensor plasmonic atau SPR. Untuk keempat biosensor tersebut yang paling terkenal yaitu biosensor EC karena sederhana, ekonomis, mudah dalam miniaturisasi, fabrikasi massal, bisa digunakan di rumah maupun di klinik. Imunosensor EC baik imunosensor berbasis FTO maupun biosensor berbasis elektroda karbon menunjukkan efisiensi luar biasa dalam mendeteksi COVID-19. Selanjutnya, peran sistem kemokin pada badai stokin dalam pasien COVID-19. Respon imun seperti stokin diketahui mempunyai peran dalam melawan virus, namun pelepasan stokin yang berlebihan dan tidak terkendali bisa menyebabkan badai stokin dengan manifestasi klinis berupa acute respiratory distress syndrome atau RDS, gagal multiorgan hingga kematian. Beberapa peneliti itu melaporkan terjadi peningkatan kadar kemokin dan juga sitokin proinflamasi saat terjadi badai stokin. Lalu, seperti yang terlihat pada gambar, infeksi virus SARS-CoV-2 itu dapat menyebabkan penghambatan IFN1, sehingga terjadi akumulasi makrofag dan kemokin yang diproduksi juga ikut terakumulasi. Kemokin akan merekrut sel-sel imun dan meningkatkan produksi sitokin proinflamasi. Fenomena ini yang disebut dengan badai stokin dan bermanifestasi menjadi RDS. Jadi penyebab peningkatan kadar stokin dan kemokin ini bisa disebabkan oleh kematian sel imun dan juga penundaan respon IFN1. IL-6 itu merupakan salah satu siklon proinflamasi yang memegang peran penting dalam badai stokin. Beberapa studi menunjukkan kadar IL-6 dalam darah meningkat dan berbanding lurus dengan tingkat keparahan dari COVID-19. Kemokin ini berperan sebagai kemoatraktan untuk merekrut sel-sel inflamasi untuk berpindah ke tempat inflamasi. Lalu peningkatan CXCL10 dan CXCL8 merupakan penanda keparahan dari penyakit COVID-19. Kedua kemokin tersebut juga berperan sebagai prognosis ARDS. Hal itu ditunjukkan pada studi yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa terbentuk prognosis mortalitas yang membaik pada studi tikus tanpa reseptor CXCR3, lalu dengan studi kelinci di mana mengalami RDS itu terjadi peningkatan kadar CXCR8 10 kali lipat, tapi setelah diberi dengan injeksi antibodi anti-CXCR8, prognosisnya menjadi membaik. Penelitian ke depannya itu perlu dilakukan pendekatan kemokin dan reseptornya melalui blokade jalur yang menyebabkan hiperinflamasi.